Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video hari ini, saya akan membahas mengenai novel. Di sini, saya mempunyai contoh-contoh dari novel dengan judul-judul yang berbeda. Yang pertama yaitu Darah Biru. Selanjutnya yaitu Sang Pemimpi. Dan yang ketiga yaitu Ayat-ayat Cinta. Sebelum kita ke pembahasan, saya ingin memberitahukan kepada kalian tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu kalian mampu merancang sebuah novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian masih ingat dengan materi di bab sebelumnya tentang novel, yaitu unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam novel? Nah, jika kalian masih ingat atau bahkan lupa dengan materi sebelumnya, mari kita mengulas kembali secara singkat materi mengenai novel. Materi tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel. Yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah dasar pikiran atau pokok pikiran yang terdapat di dalam cerita yang berkaitan dengan makna kehidupan, tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku, penokohan yaitu watak dari si pelaku. Selanjutnya yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur atau plot yaitu rangkaian sebuah cerita. Alur terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam penceritaan fiksi. Latar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sudut pandang. Sudut pandang yaitu siapa yang bercerita di dalam cerita tersebut. Sudut pandang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, aku. Sudut pandang orang ketiga, dia. Dan yang ketiga, sudut pandang campuran. Dan terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan si pembuat cerita kepada si pembaca. Itu tadi pemaparan secara singkat mengenai unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya, saya ingin mengajak kalian semua untuk membuat atau merancang novel berdasarkan inspirasi diri sendiri ataupun inspirasi orang lain. Saya akan memberikan contohnya sebagai berikut. Saya ambil tema yaitu pendidikan dengan tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Utami, protagonis, Sarah, antagonis, Bu Guru, tritagonis, Haikal, antagonis, dan Ijal, protagonis. Alur yang saya gunakan yaitu alur maju. Latar yang saya gunakan, yang pertama ada latar waktu, pagi, siang, sore. Ada latar tempat yang saya ambil yaitu sekolah, ruangan kelas, taman. Selanjutnya yaitu latar suasana. Latar suasana yang saya ambil yaitu bahagia, gembira, dan sedih. Setelah latar, yang terakhir adalah amanat. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu jadilah pribadi yang kuat, baik secara lahiriah maupun batiniah, pantang menyerah, dan semangat dalam menggapai cita-cita. Nah,
Itu tadi contoh dalam merancang novel berdasarkan inspirasi dari orang lain. Selanjutnya, silahkan kalian merancang novel hasil imajinasi kalian dengan memperhatikan yang pertama, pilihlah tema apa yang akan kamu angkat. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokohnya dan bagaimana penokohannya. Yang ketiga, alur apa yang akan kamu gunakan. Yang keempat, di mana saja latarnya, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dan yang terakhir yaitu amanat yang ingin disampaikan di dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu motivasikan diri kamu sendiri bahwa kamu mampu menulis. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu bisa berkreatif dalam menulis dan jangan kalah dengan rasa malas ataupun jenuh, karena kita tak tahu masa depan yang akan kamu raih ataupun kamu gapai. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kamu dapat merancang novel sekreatif mungkin dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel. Itu saja pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.